Jadi patokannya sebetulnya jelas 1 tahun. Kalau umurnya di bawah 35 tahun, tapi kalau sudah di atas 35 tahun 6 bulan. Jadi kalau misalnya 1 tahun udah nyobain masih belum hamil juga, nah itu kita udah kategorikan sebagai sulit untuk hamil. Cepat-cepat cari pertolongan. Tetapi kalau umurnya udah lebih lanjut di atas 35 tahun, nggak usah nunggu sampai setahun 2 tahun dulu. Begitu 6 bulan susah hamil, cepat-cepat cari pertolongan dari dokter kandungan. Yang jadi masalah selama ini justru orang merasa karena dia masih muda, umurnya masih muda, begitu nikahnya juga masih baru, akhirnya cenderung untuk menunggu dan menunggu. Ah masa sih gue umur baru 28 tahun udah harus program ke dokter gitu. Mereka ngerasa bahwa hamil itu mudah, tetapi ternyata tidak semudah itu. Ada banyak pasangan yang justru memulai promil di usia yang sudah tidak puncaknya lagi. Akibatnya apa? Akhirnya peluang keberhasilan untuk hamilnya malah semakin lama semakin turun. Nanti yang rugi ya pasangan itu sendiri. Kenapa telat mulainya? Bukan mulai dari awal waktu masih muda, waktu ibunya sama bapaknya kualitas benihnya, sel telur dan spermanya masih pada bagus. Persiapan untuk promil itu sama dengan persiapan untuk orang kalau mau hamil. Jadi badan yang sehat itu syarat mutlak ya. Tetapi, nah ini masalahnya begini, kebanyakan orang itu terlalu sering atau terlalu berpaku pada persiapannya sampai mereka lupa untuk promilnya sendiri. Contohnya begini nih, kalau seseorang dengan obesitas, biasanya perempuan nih, biasanya calon-calon mama yang mau masuk program obesitas, itu disuruh nurunin berat badan dulu. Itu adalah hal yang benar, itu betul. Tetapi yang jadi masalah adalah saat proses untuk menurunkan berat badannya jadi berlarut-larut, beratnya turun juga enggak, tapi umurnya jalan terus. Akhirnya kita jadi bingung ini sebenarnya promil atau program diet karena nggak turun-turun juga enggak, hamil juga enggak gitu loh. Dan proses persiapan untuk ke arah promil seperti begini yang hanya akan membuat program hamilnya jadi panjang, nggak berhasil, berlarut-larut, dan akhirnya bikin capek sendiri, dananya habis tapi hamilnya belum. Nah, persiapan untuk promil sebetulnya jelas untuk badan bapaknya harus sehat, ibu harus sehat. Kemudian untuk yang berat badan ya memang sebaiknya turunkan berat badan mencapai berat badan ideal. Tetapi sekali lagi bukan itu fokus dari promil. Fokus dari promil adalah mendapatkan kehamilan, mendapatkan janin yang sehat, mendapatkan benih yang sehat. Itu tujuan dari promil, meningkatkan peluang hamilnya, bukan untuk mencapai berat badan ideal. Makanya jangan gagal fokus di situ. Juga merokok, itu juga sering. Untuk pasien-pasien saya, terutama bapaknya, udah syarat mutlak deh kalau mau program harus berhenti ngerokoknya. Nggak ada yang namanya mengganti rokok dengan vaping, mengganti rokok dengan rokok elektrik, itu tidak ada. Harus berhenti mutlak.